Lebih ayam. Lebih ayam. Ibu-ibu yang merasa ibu-ibu Kuba. Kita nggak beli? Ya. Luar biasa. Kuba pas hari ini. Katakan lagi apa, Mas? Tadi habis ada tragedi pengejaran sandal. Menuju kebun kurma.
Hari ini Pak diskon, sempat yang paling murah ambil semua, harga diskon. Sekali lagi, 1,5 kilo, 200.000 rupiah. Sambung, 1,5 kilo, 200.000 rupiah. Popok harga diskon. Bapak, kalau mau jual dia, sambung, ambil sekarang murah. Sekarang kita akan menuju ke Jabal Uhud, di mana suhu bau tersebut di Jabal Uhud tersebut terjadinya perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Namun sebelum ada perang Uhud, ada perang Badar di tahun kedua Hijriah. Jaraknya di 150 km. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi ke Badar, Rasul kami Hudal. Benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Badar tersebut Rasulullah masih umur 55 tahun. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Badar bersama tangannya yaitu Sayyidina Hamzah yang ikut serta yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemani Rasulullah untuk datang ke Badar. Terjadilah perang di Badar, namun meskipun Rasulullah di dalam sejarahnya di dalam riwayatnya ada yang mengatakan 314. Kemudian lawannya sangat banyak hidup, namun dimenangkan oleh kaum muslimin. Banyak yang terbunuh di sana, termasuknya keluarga Yahudi yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Maka dari itu, setelah perang Badar, bumbung tersebut berbela-bela, Hasan ingin membalas dendam atas kematian keluarganya. Sampai bumbung tersebut menyewa seorang budak namanya Wahsi. Bumbung tersebut berjanji kalau misalkan Wahsi lolos membunuh Sayyidina Hamzah, maka Wahsi tersebut akan dimerdekakan oleh bumbung tersebut. Dan bumbung sempat mengatakan kalau Sayyidina Hamzah meninggal dunia akan memakan jantungnya pada itu. Jadi yang tersebut fokus ke Sayyidina Hamzah, karena kalau Wahsi tersebut sampai bisa membunuh Sayyidina Hamzah, maka Wahsi akan dimerdekakan oleh bumbung. Jadi bumbung tersebut berjanji ada saling mengirim surat perjanjian dulu. Orang kafir Quraisy itu dipanggil oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Jadi dari kafir Quraisy Mekah membawa pasukan 3.000 pasukan kaum Quraisy Mekah yang ingin perang ke kota Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami menyiapkan 1.000 pasukan kaum muslimin yang disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ada yang mengusulkan yaitu perang itu diletakkan di dalam kota Madinah. Namun Rasulullah menolak. Kenapa kata Rasulullah jangan diletakkan di dalam kota Madinah? Karena di dalam kota Madinah sudah ditata dengan rapi
Rasulullah. Lebih baik kita keluar dari Madinah. Karena kata Madinah dulu kata itu di pagar Masjid Nabawi itu ya tidak selebar sekarang. Jadi awal mulanya yaitu di pagar Masjid Nabawi. Nah, keluarga dari kota Madinah, Rasulullah SAW awal mulanya membawa 1.000 pasukan kaum muslimin. Namun ada seseorang namanya Abdullah bin Ubay, dia zalim, dia membawa 300 tidak diperbolehkan ikut Rasulullah. Dibawa kembali, kemudian hanya tinggal 700 pasukan kaum muslimin. Lawannya bukan hanya 1.000, yaitu lawannya 3.000 pasukan kafir Quraisy Mekah yang dipanggil oleh Khalid bin Walid sendiri sebelum masuk Islam. Kemudian Wahsy itu dia fokus ke Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib karena yang banyak yang membunuh keluarganya membunuh itu Sayyidina Hamzah. Karena Sayyidina Hamzah itu orangnya sangat pandai menggunakan pedang. Dia orangnya ketika Rasulullah SAW dicaci maki di pertama kali ke Roma, Sayyidina Hamzah tersebut sangat tegas meskipun Sayyidina Hamzah belum masuk Islam. Karena Sayyidina Hamzah itu selalu membela pengatannya sendiri yaitu Rasulullah. Apa kata Sayyidina Hamzah? Siapa yang berani yaitu menghina kepada antum bukan musuhnya saya, karena saya sudah ikut Muhammad, kata Sayyidina Hamzah. Maka didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian dipertanyakan oleh Rasulullah, "Hai zaman, apakah benar kamu mau ikut saya?" Karena Sayyidina Hamzah itu tidak terasa keluar ketika membela Rasulullah SAW. Dia mengakui bahwasanya Sayyidina Hamzah benar-benar ikut Rasulullah. Jadi langsung yaitu batal saja. Jadi Sayyidina Hamzah itu namun satu-satunya katanya Rasulullah yang selalu membela Rasulullah SAW. Yang lain Sayyidina Hamzah belum masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW sampai di lereng Jabal Uhud, Rasulullah SAW meskipun hanya membawa 700 pasukan kaum muslimin, Rasulullah selalu memberikan semangat kepada kaum muslimin. Jangan mundur satu langkah pun, kata Rasulullah, kita tetap maju. Rasulullah mengatur strategi. Strateginya Rasulullah SAW yaitu memilih 50 panah yang dipilih oleh Rasulullah SAW, kemudian diletakkan di atas Jabal Ainain, di atas Jabal Ruman. Rasulullah SAW mengatur strateginya yaitu membelakangi sinar matahari. Kenapa membelakangi sinar matahari? Kata Rasulullah, agar musuh-musuhnya silau ketika melihat kaum muslimin. Kemudian Rasulullah berpesan, nanti kata Rasulullah, di waktu perang kalau misalkan menang ataupun kalah, jangan kau turun dari atas Jabal Ainain ini sebelum ada perintah dari saya, kata Rasulullah. Kemudian musuh-musuhnya datang, kaum kafir Quraisy datang. Awal mulanya itu perangnya 1 lawan 1 itu. Datang perawatan 1 lawan 1, kemudian dimenangkan. Awal mulanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Meskipun 700 melawan 3.000 kaum kafir Quraisy Mekah. Apa yang terjadi setelah perang menang di perang pertama, kemudian penang tersebut lalai karena orang kafir Quraisy itu kabur lari dari lereng Jabal Uhud ini karena banyak teman-temannya yang meninggal dunia, yang terbunuh, maka kabur sebagian, sisa yang masih hidup kabur meninggalkan lereng Jabal Uhud. Nah, meninggalkan lereng Jabal Uhud dan harta ghanimahnya ditinggalkan. Nah, itulah kelalaiannya pasukan
bin Walid menoleh ke belakang. Di atas Jabal Ainain itu sudah tinggal beberapa orang. Maka Khalid bin Walid memutar arah, kemudian membelakangi Jabal Uhud, lalu terjadilah perang kedua di sini. Nah, di perang yang kedua inilah atas kelalaiannya pemanah tersebut, maka di perang kedua dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Disitulah yang terbunuh, yaitu termasuknya pamannya Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah yang memunculkan singa padang pasir, singa Allah. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah Jabal Ainain, dan di depan kita, Bapak Ibu, di depan kita ini adalah Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud ini panjangnya kurang lebih 7 km. Uhud Jabalun min Jabalil Jannah. Gunung surga satu-satunya yang ada di dunia yaitu Jabal Uhud ini. Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Rasulullah, gunung Uhud ini cinta kepadaku, maka aku pula cinta kepada gunung Uhud ini. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah di akhir perang Uhud itu dibawa lari naik ke Jabal Uhud ini. Nah, kemudian Jabal Uhud ini bergetar. Rasulullah berkata, wahai Uhud, jangan kau bergetar karena di atasmu ada Rasulullah, kata Rasulullah. Maka dari itu berhentilah dari getaran tersebut. Maka dari itu Rasulullah cinta kepada gunung Uhud, gunung Uhud juga cinta kepada Rasulullah. Gunung Uhud ini benda mati cinta kepada Rasulullah. Masa kita yang punya akal sehat gak mau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah pernah di akhir perang tersebut, Bapak Ibu, Rasulullah dibawa ke sebelah kanan ini. Disitulah ada pepesan darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu luka parah waktu akhir perang tersebut, perang kedua. Rasulullah dikabarkan meninggal dunia kepada Madinah. Yang meninggal itu adalah Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair itu? Mus'ab bin Umair tersebut adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya tampan, dan beliaulah yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi atau mendatangi kota Madinah, kota Yathrib terlebih dahulu dari Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah tiba ke kota Yathrib ini, ada sahabat Rasulullah yang terlebih dahulu datang ke kota Madinah ini, ke kota Yathrib, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tersebut adalah di waktu perang Uhud, beliaulah yang memegang bendera. Nah, Mus'ab bin Umair itu, Bapak Ibu, ketika memegang bendera dari tangan kanannya, ditebas tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya sudah ditebas dengan pedang, pindah ke tangan kirinya juga mendirikan bendera tersebut. Karena ketika bendera masih berdiri, maka tidak dinamakan menang. Pada itu ditebas lagi tangan kirinya. Setelah ditebas tangan kirinya, diambil dari tangan keduanya, meskipun tidak ada jarinya, didirikan lagi. Kemudian ditebas lagi. Nah, disitulah Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Dan juga ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur atau yang meninggal dunia di waktu perang dengan keadaan junub dan dimandikan oleh para malaikat. Kenapa kok bisa tahu dia meninggalnya dengan keadaan junub? Karena istrinya menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suaminya setelah selesai berhubungan intim ada panggilan perang, maka beliau ikut perang, ikut mendatangi ke Jabal Uhud. Alhamdulillah kita sudah sampai. Insya nanti kami sampaikan di sana Bapak Ibu. Kita fokus ziarah, Bapak Ibu, kita ziarah dulu, jangan fokus di belanjaan nanti setelah kita ziarah dulu ke Jabal Uhud. Kita jangan sampai salah paham, kita datang ke sini untuk ziarah bukan meminta kepada kuburan, ya. Mari kita turun bersama-sama awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini majmua ini.
jaga lagi halal. Oh, 50.000 Jakawi kacang Arab 1 kilo 10 riyal. Ah, 5 riyal. Ini 40 Rid. Lah, syukran lah, syukran. Ya, terima kasih. Dah. Jangan nasi teh. Jangan nasi. Apa itu jangan? Nyeting ya, nyeting. Ini. Iya. Ini. Sebentar nasi. Ahlan wa sahlan marhaban bikum ya ala hadir. Karena kembali bersama saya di Brini Awafisa. Kita sekarang lagi di Jabal Uhud ya. Jadi di sini boleh ziarah, boleh berbelanja, sangat luar biasa di sini. Dan suasana sangat panas sekali ya. Terus. Jangan lupa like, Ini loh. comment and subscribe channel Brini Awafisa dan ikuti terus perjalanan kami dalam melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan diberikan ibadah yang mabrur dan makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, amin. Sangat luar biasa guys di sini. Jadi ada ceklan paling ceklan. Cok. Nah. Ini kan? Ya. Insyaallah. Lah. Pak Alihi fadlika fadlan yuskura. Nah, ini Pak Fi. Ini kan kafe Fi. Ya. Siap. Saya jadi pemegang payung saya syuting. Saya terus. Saya jadi pemegang payung guys. Jadi saya minta gandeng plus pemegang payung. Oh, lagi-lagi perempuan. Halal. Bisa. Kalau halal berarti gratis Abi. Insyaallah. Halal. Bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair inilah yang datang terlebih dahulu daripada Rasulullah SAW ke kota Madinah ini. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair ini diutus oleh Rasulullah untuk datang terlebih dahulu ke kota Madinah ini. Kemudian banyak yang ikut Islam, yang ikut masuk Islam, yaitu di waktu Mus'ab bin Umair ini datang ke kota Madinah. Kemudian disusul oleh Rasulullah SAW. Jadi disinilah Rasulullah SAW mengatur strategi di waktu perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, yaitu memilih 50 pemanah, kemudian diletakkan di belakang kita di Jabal Ainain tersebut ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan jangan kau turun nanti baik menang atau kalah, kata Rasulullah SAW. Nah, di perang pertama tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, meskipun 3.000 pasukan kafir Quraisy melawan 700 kaum muslimin. Awalnya kaum muslimin 1.000, namun dibawa kembali dari Abdullah bin Ubay karena dia zalim kepada Rasulullah, tidak diperbolehkan ikut, hanya tinggal 700 pasukan kaum muslimin. Alhamdulillah menang di perang pertama. Kemudian di perang kedua karena lalai sebelum ada perintah dari Rasulullah, maka pemanah tersebut sebagian turun ngambil harta ghanimah yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy tersebut. Nah, maka dari itu gugurlah 70 pemanah, termasuknya pamannya Rasulullah SAW dan Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Jahsy. Kemudian Abdullah bin Jahsy tersebut yaitu pemandu, yaitu di pemanah ya, di atas Jabal Ainain tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang gugur membela agamanya Allah Subhanahu wa taala hanya di hadapan kita orang yang meninggal dunia, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala hidup dan ditanggung dengan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya setelah selesai perang Uhud, kemudian di dalam sejarahnya, di dalam riwayatnya 200 tahun kemudian ada banjir yang sangat besar di sini. Kemudian jasad-jasad yang gugur di waktu perang Uhud tersebut mengambang ke atas, termasuknya pamannya Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah mengambang ke atas dan keluarlah meneteskan darah yang sangat segar seperti orang yang baru meninggal dunia. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kita ke sini bukan meminta kepada kuburan, kita mendoakan karena kita semuanya ini wajib menyusul beliau-beliau yang ada di depan kita ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti pulang ke rahmatullah, dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Rasulullah melarang kepada umatnya untuk ziarah kubur, namun setelah Rasulullah mendalami Islam, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya. Rasulullah selalu datang baik ke kuburan Baqi al-Gharqad. Rasulullah selalu datang. Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah ketika ziarah kubur? Rasulullah kalau ziarah kubur membawa kelapa kurma yang masih segar, kemudian diletakkan di atas kuburan tersebut, karena dia bisa menyelamatkan orang yang disiksa di dalam kuburnya, Bapak Ibu. Maka dari itu ketika kita ziarah bawa ada diantaranya bunga, kemudian daun yang masih segar, karena kata Rasulullah dia bisa menyelamatkan orang yang disiksa di dalam kuburnya. Kemudian apalagi dikirimkan Al-Fatihah dari kita semuanya. Sebelum kita ziarah ke tempat-tempat yang jauh, utamakan datangilah dulu orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalau kita orang tuanya dilupakan kemudian pergi datang ke kuburan yang jauh, tidak ada gunanya. Memang bagus, tapi dahulukan dulu lah ketika kita orang tua kita, kemudian guru-guru kita yang dekat-dekat rumah kita, apalagi guru tulang kita, yaitu yang mengajarkan alif ba ta, itulah yang paling utama. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini kita menampaktilasi betapa besarnya perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke kota Makkah dan kota Madinah ini berkat perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kedatangan kita semuanya membawa berkah semuanya kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya datang ke kota Makkah ini, kota Madinah ini, mudah-mudahan keluarga kita yang ada di Indonesia menyusul kita untuk datang ke tanah suci ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kali ini kita tidak dijadikan terakhir kalinya ziarah Uhud ini. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa datang lagi bersama keluarga kita, anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Cukup sampai di sini Bapak Ibu karena panas. Insyaallah nanti kami sambung di bis ya. Insyaallah sudah dijelaskan di bisnya masing-masing. Kami mari kita kembali ke bis, tapi tunggu dulu sebentar. Ya. Kalau lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung balik ke bis, guys. Bisa Hai. 100.025. Sadaq waqaf fi sabilillah. Sini di sini. Sebentar, Staf. 5 menit. Sampai mana, Staf? Cepat. Tadi di Kurma loh. Prabowo. 100.000. Jokowi. Ayo, silakan. Nanti bisa buat tutup. Jol. Insyaallah. Tayang terus. Lari. rupiah 50.000 halal anggur manis cepat halal anggur manis cepat halal
sabun rial halal. Jakawi 50.000. Anggur manis, anggur manis. Jokowi sing dadi saiki Prabowo. Di saat ini di Jabal Uhud. Banyak orang yang berdagang di sini. Ini dagangnya pasar oleh-oleh. Mudah-mudahan para subscriber semuanya bisa join di sini ya. Di saat ini di Jabal Uhud. Banyak orang yang berdagang di sini. Ini dagangnya pasar oleh-oleh. Ya Allah. Mudah-mudahan para subscriber semuanya bisa join di sini ya. Itu pertanyaannya gantung tapi kadang dia. Itu saking Said Muhammad Al-Maliki saryane tenggene Maklah ten Mekah. Ya kalau wingi badhe dipindah mboten siap soalé jenazah nanti utuh. Cukup tambah dawa. Rambutnya tambah dawa. Allahumma ya Rabbana cukupana beras akeh duit akeh kanggo ngaji ibadah haji barokah nabi wali kita kali Allahumma Ya Rabbana cukupono berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji ibadah haji barokah nabi wali kita kali kamu doakan ini jenengan betul berasa ngawal ini doakan kamu dengarkan amin sakit kita umrah balik kalian betul berangkat balik karena keluar saya kane betul yang Jawa itu lah berarti kan kan betul bingung ya alhamdulillah kula ngasalin itu betul kok dampingi jamaah umrah kula juga asalin dampingi jamaah ziarah wanitanya terus nama lagi dengan itu kok belala kok terusannya ngalah gak sakit diri kita lah betul mungkin jenengan saya gak ketularan sakit diri malu pokoknya nek temukan jenengan ya itu sih betul mungkin itu nek bisa jadi betul mungkin insya Allah terjadi. Nah kalau karena kita jenengan saya itu mau selawat kata makanya diarep-arep dari kajian Nabi Mourinho Nabi Malih tak niki kasih ulang maulid nggih jenengan kepengin bensin ya datang pundi mawon dibangunaken ten dene banyak enten selawate terus silakan ta kula saken apa ya langsung aja jenengan mau selawat iki Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iki jenengan waos ulang maulid 12.000. Untuk kecil tiap matur salat satu ya jenengan nek ten Masjid Nabawi niki napa malih ten Masjid Nabawi nggih kecil nggih ngenteni jamaah
Tapi komat ya, seket. Nanti belasan terus. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala tajabihil adjad wa ala tajabihil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu jenengan Allah tekan dengan diri sampai insyaallah jenengan dibagi. Itu kitab ini ikhya. Bagi kemauan saking kula dikenali apa? Silik tunggal mawon sering dilampahi ya. Seperti kelangkane nggih. Tambah malih nggih nek badhe film jenengan maos bismillahirrahmanirrahim ping 21. Itu dibawaken saking balak dijeng kata rezekine ketinggali enteng tapi nek dilampahi jembuten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nek badhe film jenengan maos ping 21. Niku enten keterangan sapa sing maca Bismillahirrahmanirrahim ping 21. Rezekine dijembarno terus matine mboten kok mati nggih jauh Fatimah mati Islam nggih terus griya jenengan dijadi kali malaikat nggih anti kabungan anti maling nggih hati ngarani kula Allah ya Rabbana niku mau nggih berarti akeh dhewe akeh dan jadi bisa sih dibangun dasar malih begitu nek sakit dari elang terus ketua sekali dulu. Oke. Terus saya kali terjadi masalah masuk ke belakang. Sebelah kiri ini namanya masjid di Belanda di sebelah kiri. Cuma sama ke itu buatan didamel, buatan ada sadilai. Terus sadilai sami mawon dengan kali sholat dan idya. Dari yang Nabi itu sendiri itu kiblatnya bukan kok kan Masjidil Haram. Pertama pembuatan sendiri kiblatnya kan Masjidil Aqsa. Makanya kan Nabi sholat dan pikir ini itu bukan kok Masjidil Aqsa tapi banyak. Menang ada terus. Nah ya, Bapak Rasulullah loh, apa kiblatnya elu aku tapi aku mau gak elu. Aku yang pembuatan seneng-seneng kali kan Nabi itu akhirnya kemudian Qad nara taqallu bahwa jaga bersama bahwa liwat jaga ilal masjidil haram. Nah itu sejarahnya terasa pas sholat duhur utawi pas sholat asar. Itu sholat duhur asal 2 rakaat utawi sholat asar 2 rakaat terus terbalik dengan Nabi itu. Makanya tentunya enten nah jenengan sholat ngajeni kosong mesti maju. Itu sejarahnya ada. Akhirnya kan Nabi buatan ngadep Masjidil Aqsa, ngadep Masjidil Haram. Makanya lihat pendatang mesti manut apa sore. Nah tentunya kan pendatang kan Nabi itu. Makanya lihat dengan enten orang baru kan mesti nganut aturannya orang baru. Kalau ada nggak langsung turun kan mesti ditolak. Makanya ketutakan ini kata Bali sama Jawa itu kan ketutakan ini buatan kok bantu. Anu aja motor, makanya kan Indonesia lek dhewe ditandai betul dari kentongan, terus azan, itu mungkin bukan itu melanjut azan, terus akan kami satu lagi, saking gula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berduka atas meninggalnya putranya. Jadi ibu besar sudah ditinggalkan suaminya, ditinggalkan oleh putranya.
punya tinggal sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seorang sahabatnya untuk mendoakan, yaitu suaminya Abu Bakar dan putranya. Nah, kemudian disitulah ada yang mengatakan waktu sholat asar, ada yang mengatakan waktu sholat zuhur. Yang sahih ya waktu sholat zuhur, Rasulullah sholat berjamaah di sana. Jadi Rasulullah itu pada itu bukan hanya berdoa di sana, berdoa di Madinah, berdoa mulai dari kota Mekah Rasulullah agar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayatnya itulah yang dinamakan doanya Rasulullah ditunda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikabulkan di masjid Qiblatain tersebut. Itu di sebelah kiri adalah masjid Sabah Masajid, sebelah kiri ya. Sebelah kiri barusan masjid Sabah Masajid, di situlah nanti kita pasti melewati mendekati masjid Sabah Masajid. Nah, waktu Rasulullah salat berjamaah waktu salat zuhur tersebut, Rasulullah menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Di dua rakaatnya Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa. Memasuki rakaat yang ketiga setelah selesai tahiyat awal, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergantung di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis-samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, tahu bahwasanya kamu sering menghadap atau melihat ke atas, selalu meminta kepada aku, maka saat ini berbalinglah engkau jangan menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadaplah ke Baitullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa sholatnya mulai saat ini tidak menghadap ke Baitullah, maka sholatnya tidak sah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, disitulah Rasulullah langsung berbalik menghadap arah. Rasulullah menempati di posisinya makmum dan makmumnya menempati di posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, depan kita sudah menyempatilah Bapak Ibu, disinilah yang dinamakan Masjid Sabah Masajid. Awalnya ada teguk-teguk seperti yang kita lihat di sebelah kiri kita pojok. Itu ada 1, 2 yang di bawah, 3 yang di depan, 4. Nah, di sini ada 7. Ada 7 seperti yang kita lihat sebelah kiri kita ini, tempat peristirahatannya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Karena di sini juga ada manusia. Disinilah benteng ketika waktu perang Khandaq. Disinilah terjadinya perang Khandaq atau yang dikenal perang Tarik, kata orang Indonesia perang partai. Disinilah terkumpulnya perang dari Kainata, Bani Nadir datang semuanya, dan disitulah kemudian kita Mekah karena dari kafir Quraisy Mekah ingin menyerang lagi ke kota Madinah, bukan hanya 1.000-3.000 yang dibawa pasukannya, yaitu kurang lebih 10.000 pasukan kaum kafir Quraisy Mekah yang datang menyerang lagi ke kota Madinah. Rasulullah hanya menyiapkan yaitu 3.000 pasukan kaum muslimin yang disiapkan oleh Rasulullah. Dari kafir Quraisy Mekah ada 2.500 pasukan berkuda, ada 2.500 pasukan unta, ada juga pasukan perempuannya yang ingin menyerang lagi ke kota Madinah. Nah, kemudian ada seorang sahabat Rasulullah namanya Salman Al-Farisi dari Persia mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa usulnya Salman Al-Farisi? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita mengalih tarik? Ini tidak selalu dipakai ketika di Persia apabila ada perang di Persia. Apa tarik tersebut? Tarik adalah jurang, kata Salman Al-Farisi. Bagaimana kalau kita mengalih jurang yang sangat dalam dan lebar, kata Salman Al-Farisi. Diusulkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyetujui dan Rasulullah ikut serta ketika mengalih tarik tersebut. Jadi di Masjid Sabah Masajid tersebut disitulah benteng ketika waktu perang Khandaq atau perang Tarik.
10.000 melawan 3.000. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui bahwasanya disuruh pakai mengalir parit, kemudian mengalir parit panjangnya di dalam riwayatnya yaitu lebarnya 7 meter, kemudian dalamnya 7 meter, dan panjangnya ada yang mengatakan 7 meter. Disitulah menjadi benteng. Kemudian Rasulullah SAW di sana hampir tidak mendapatkan waktu sholat asar, dan Rasulullah hampir kelaparan di sana. Rasulullah SAW sampai mengambil perutnya dari batu agar bisa meringankan yaitu laparnya, menghilangkan rasa laparnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya, karena di waktu Rasulullah kesukaannya jambon Bapak Ibu ya, kemudian tangannya itu dibasahin, disuruh celupkan ke jambon tersebut, disuruh makan. Nah kemudian ada seorang perempuan lewat, itu menawarkan kurma kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil kurma tersebut, kemudian diletakkan atau ditaruh di dalam sakunya Rasulullah. Kemudian dipanggillah sahabatnya dari Rasulullah SAW, kemudian mengambil kurma tersebut. Rasulullah meskipun mengambil sedikit, setelah sahabatnya dipanggil mengambil kurma tersebut, kurma itu berkucuran dari sakunya Rasulullah SAW yang habis-habis. Kemudian disitulah juga ada batu dipukul dari sahabatnya Rasulullah, termasuknya Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabatnya yang lain, tidak pecah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW bahasanya ada batu dipukul tidak pecah. Kemudian diganti dari Rasulullah SAW, dipukul dari Rasulullah, namun Rasulullah sambil membaca wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi. Batu tersebut pecah menjadi 3 titikkan. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selesai sudah tutur pertama di kota Madinah ini. Insyaallah besok ada tutur kedua, yaitu bonus dari program kita, yaitu ke Kuba, kemudian percetakan Al-Quran ke Jabal Masjid. Ini ada info dari Darima, katanya ada jemaah tanya untuk mushaf Al-Quran wakaf untuk Masjid Nabawi. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang minat untuk mewakafkan Al-Quran, nanti koordinasi ke Darima ya. Harganya kurang lebih 50 rial, kalau rupiah 200.000 rupiah satu mushaf Al-Quran. Nanti Bapak Ibu koordinasi sama Darima. Ya, kalau misalkan nanti mau diletakkan sendiri, kami hanya memberikan, ya nanti kami kasih kepada Bapak Ibu. Karena kita bercerita Al-Quran dihadiahkan ke Masjid Nabawi ini, yang diterima hanya yang dari percetakan Malik Rahat ya. Kalau dulu di sekitar hotel ada memang yang murah-murah di sekitar hotel, ada yang 30, 35, itu bukan percetakan Malik Rahat. Ada itu yang diterima di antaranya Masjid Nabawi dan Masjid Haram, yaitu dari percetakan Malik Rahat terbesar sedunia yang ada di kota Madinah. Insyaallah besok kita akan ke sana. Besok kita kumpul jam 7, paling lambat jam 7 ya. Kalau bisa jam 6:30 Bapak Ibu sudah kumpul di lobi ya, agar kita cepat beristirahat sebelum soalnya besok ini lebih jauh dari sekarang ya. Meskipun ada 3 yang kita dikunjungi besok, namun lebih jauh sekarang. Nah, kalau itu besok lebih pagi, lebih baik. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Bagi ibu-ibu, adik-adik ya, waktunya datang bulan biasanya sudah bawa mayat dari Indonesia, maka dengan yang rajin, mudah-mudahan nanti setelah kita rangkaian ibadah perangnya sukses semuanya. Jaga kesehatan, karena kesehatan nomor
Kalau misalkan ada yang mau nongkrong malam, di sebelah kiri ada, kemudian di bawah di belakang hotel kita ada di pojok. Kalau misalkan mau cari makanan ringan, di sebelah kiri barusan ada kuliner, ada tempat makan di sana, ada bakso. Alhamdulillah kita sudah mendekati hotel. Perhatikan Bapak Ibu, barang-barangnya, belanjaannya, HP-nya, jangan sampai ada yang ketinggalan, barang-barangnya di dalam bis Rejalawatin. Karena besok belum tentu bis ini yang mengantarkan kita untuk bersyukur. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf kalau ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Kalau ada salahnya itu murni dari kesalahan saya sendiri, karena kami sebagai manusia biasa, al-insan memenuhi kata demikian. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terburu-buru ya belanjaannya, barang-barangnya, HP-nya, takut ada yang pas. Udah sampai guys di hotel Kalau Pasar. misalkan tentunya nggak bisa, nanti bilang ke ini ya Dubai itu, karena Dubai punya mastercard ya, soalnya di resepsi nggak ada orangnya. Mari kita turun pelan-pelan ya, hotel kita ada di sebelah kiri kita. Kita turun guys.